Imam Ahmad bin Hambal, salah satu murid terbaik Imam Syafi'i, dikenal sebagai pendiri mazhab Hambali. Tapi, jasa terbesarnya bagi Islam, justru adalah mempertahankan akidah Ahlus Sunnah, agar tetap ada di muka bumi. Kala itu seluruh rakyat diminta menerima satu ajaran sesat oleh penguasa. Tinggal Imam Ahmad satu-satunya yang gigih bertahan dengan keteguhan hati. Akibatnya, dia dipenjara dan disiksa oleh 3 orang khalifah yang berkuasa saat itu. Dalam tekanan berat selama 14 tahun, dia tetap bertahan. Apa ajaran sesatnya? Bagaimana perlakuan yang dialami sang imam selama itu? Lalu, bagaimana sang imam menyelamatkan akidah Islam? Simak videonya sampai habis. Madu menjadi salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Kami sedia madu ternak dan madu hutan, yang dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan modern. Garansi uang 1 juta rupiah, bila terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah trigona. Hubungi Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hambali, wafat 241 Hijriah. Hidup di era Daulah Abbasiyah yang berkuasa selama 500 tahun. Mereka berkuasa setelah menggulingkan Bani Umayyah. Imam Ahmad hidup di era 8 orang khalifah berkuasa. Di masanya, muncul ujian berat terhadap akidah umat, karena munculnya pemahaman sesat Mu'tazilah. Aliran ini mulai muncul pada awal abad kedua Hijriah. Mereka penganut rasionalisme Islam, yang dipengaruhi konsep teologi Yunani kuno. Dalam beragama, mereka lebih mengutamakan penggunaan akal, daripada dalil dari Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Era itu, Daulah Abbasiyah sedang gencar-gencarnya melakukan penterjemahan kitab-kitab Yunani ke dalam bahasa Arab. Mereka sangat berminat dengan ilmu-ilmu filsafat Yunani. Yang nantinya, ide-ide filosof Yunani ini banyak mempengaruhi akidah Islam, terutama tentang ketuhanan. Di era tersebut, juga muncul pemahaman baru, yang dicetuskan Jam bin Sofwan, yaitu pemahaman Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran dipahami sebagai ciptaan Allah. Mereka menganggap bahwa hanya zat Allah yang qadim, atau ada sejak awal. Semua yang selain zat Allah, bahkan termasuk sifat dan kalam Allah adalah makhluk, yang merupakan ciptaan Allah. Karena menurut mereka, jika sifat Allah juga qadim, maka itu berarti ada sesuatu yang bersama dengan zat Allah sejak awal. Dan ini bertentangan dengan prinsip tauhid absolut. Hal ini ditentang oleh banyak ulama saat itu, karena mereka beranggapan bahwa zat Allah dan sifat-sifatnya itu menyatu, tak terpisahkan. Jadi, jika sifat Allah juga qadim, itu sama sekali tidak bertentangan dengan konsep tauhid. Tetapi, akidah tersebut ternyata mendapat dukungan dari khilafah kala itu, yang bernama Al-Ma'mun. Bahkan dia menjadikan pemahaman Al-Quran makhluk, sebagai doktrin negara. Mulailah dia memaksakan rakyat dan ulama-ulama yang ada, untuk menerima akidah tersebut. Ini disebut masa mihnah, atau periode pengujian akidah. Para ulama diuji, apakah dia mengimani Al-Quran adalah makhluk atau tidak. Jika tidak beriman, maka akan ditangkap dan disiksa. Banyak ulama pura-pura mengimaninya agar tak ditangkap. Tapi, qadarullah, Imam Ahmad tetap pada pendiriannya, menentang akidah tersebut. Akhirnya dia ditangkap oleh Khalifah Al-Ma'mun, dan dibawa ke istana di Baghdad. Tak lama setelah penangkapan, Al-Ma'mun wafat, dan diganti Khalifah Al-Muqtasim. Di eranya, 9 tahun lamanya, Imam Ahmad disiksa habis-habisan, karena mempertahankan akidah Ahlus Sunnah. Al-Gojo diperintahkan untuk menyiksanya sekuat tenaga, siang dan malam. Konon, saking kerasnya siksaan, sampai-sampai sebagian dagingnya lepas dari tubuh. Di penjara, Imam Ahmad juga diminta berdebat dengan tokoh-tokoh Mu'tazilah. Beliau dipaksa untuk menerima doktrin Al-Quran adalah makhluk. Meski sudah disiksa dengan keras, Imam Ahmad tetap menolaknya. Beliau menggunakan dalil surat Yasin, ayat 82. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Ayat ini membuktikan bahwa zat Allah dan kalam Allah adalah satu. Karena, untuk menciptakan sesuatu, Allah berfirman dengan kalamnya, kun fayakun. Maka, terciptalah makhluknya. Ini menunjukkan bahwa kalam Allah adalah sifat Allah, menyatu dengan Allah, dan bukan makhluk Allah. Artinya, Al-Quran bukanlah makhluk seperti didoktrin oleh Mu'tazilah. Selain itu, Imam Ahmad juga menanyakan beberapa pertanyaan kepada tokoh Mu'tazilah itu. Imam Ahmad bertanya, apakah Abu Bakar pernah menyatakan Al-Quran makhluk? Sang tokoh menjawab tidak.
Lalu sang imam bertanya, apakah Umar bin Khattab pernah menyatakan Al-Quran itu makhluk? Sang tokoh menjawab, tidak pernah. Imam Ahmad bertanya lagi, bagaimana dengan Utsman dan Ali, pernahkah berkata Al-Quran makhluk? Tokoh itu kembali menjawab, tidak pernah. Lalu, Imam Ahmad bertanya, lalu, kalau Khulafaur Rasyidin dan para sahabat lain tak pernah berkata bahwa Al-Quran makhluk, lalu dari mana akidah tersebut, wahai fulan? Tokoh Mu'tazilah itu diam 1000 bahasa, tak bisa menjawab. Dia paham, karena para sahabat tidak berakidah seperti itu, berarti Al-Quran makhluk adalah akidah baru yang tak diajarkan Rasul. Mu'tazilah kalah telak dalam debat. Meski demikian, karena Imam Ahmad tetap menolak, dia dianggap membangkang ideologi negara. Maka dia kembali disiksa dan dicambuk, hingga bertahun-tahun kemudian. Khalifah Al-Mumtasim wafat 227 Hijriah. Kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Al-Wadhiq. Meski masih meneruskan kebijakan doktrin Al-Quran makhluk, tapi Al-Wadhiq mulai melunak. Tidak memaksakan doktrin ini kepada rakyat. Dan tekanan kepada Imam Ahmad juga mulai melunak. Sang imam tak lagi dipenjara dan disiksa, tapi diasingkan di suatu tempat, dijaga ketat, dan dia dilarang mengajarkan ajarannya. Setelah 5 tahun dalam pengasingan, Khalifah Al-Wadhiq wafat. Lalu, dia digantikan oleh Khalifah Al-Mutawakil. Khalifah ini melihat kegigihan dan keteguhan hati Imam Ahmad, serta terpengaruh dengan argumen-argumen bantahan beliau. Ini membuat Khalifah Al-Mutawakil benar-benar percaya bahwa pemahaman Al-Quran makhluk adalah sesat, memutuskan untuk meninggalkannya, dan kembali ke jalan Ahlus Sunnah. Dengan itu, di zamannya, masa mihnah benar-benar dihentikan. Masyarakat dibebaskan memilih keyakinannya masing-masing. Akhirnya, Imam Ahmad benar-benar dibebaskan, dan dibolehkan kembali mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat. Masyarakat menyambut antusias kebebasan sang imam, setelah 14 tahun lamanya ditahan, disiksa, dan dipaksa menerima ajaran sesat oleh para penguasa sebelumnya. Demikian video kali ini. Kisah inspiratif seorang soleh, yang dengan gigih berjuang untuk agamanya, seorang diri. Akhirnya, Allah berikan kejayaan Islam melalui perjuangannya. Semoga menjadi pembelajaran. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kami. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.